Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibik Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari kelas R012 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar perpajakan. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya, terdapat beberapa ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak. Pengertian hukum pajak menurut para ahli. Yang pertama adalah Rahmat Sumitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan berpendapat bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dan yang kedua adalah R. Santoso Broto Diharjo, mendefinisikan hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak. Dan yang ketiga adalah pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undang yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Dan yang keempat adalah Erli Suwandi juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak. Dan yang terakhir, menurut Hartono Hadisorapto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Dasar-dasar hukum pajak yang pertama adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dan yang terakhir, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Macam-macam hukum pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Adapun hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek-objek, siapa yang dikenakan pajak disebut subjek, seberapa besar jumlah pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun hukum pajak formil membuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan atau menjamin terlaksananya hukum pajak material. Hukum pajak formil antara lain memuat mengenai yang pertama, tata cara penetapan utang pajak, dan yang kedua, hak-hak fiskus atau pegawai pajak untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Dan yang ketiga, kewajiban pajak sebagai contoh penyelenggara, pembuka atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding. Berdasarkan golongan, hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak langsung dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Adapun pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib
pajak yang bersangkutan, contohnya pajak penghasilan. Adapun pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Adapun pajak objektif adalah pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan pemungut dan pengelolaan dibeda menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adapun pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi, bangunan, dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak reklame dan pajak hiburan. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dipaksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Adapun ciri-ciri pajak. Yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan yang kedua adalah pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dan yang ketiga adalah warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Adapun contoh dari retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapat warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah kita, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi kita, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Alasan pemerintah memungut pajak. Adapun alasan pemerintah memungut pajak adalah ada dua prinsip dasar yang menjadi alasan mengapa pemerintah memungut pajak. Pertama, prinsip manfaat, bahwa karena warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka negara diperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Negara lain membangun fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Negara lain memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk keperluan membiayai negara tersebut. Diperlukan sumber dana yang mencukupi. Prinsip yang juga menjadi dasar pemungutan pajak adalah ability to pay taxation principle, yaitu bahwa pemerintah memungut pajak harus berdasarkan pada kemampuan masing-masing individu warga negara. Warga negara yang memiliki kemampuan lebih membayar pajak lebih besar daripada mereka yang berpenghasilan lebih kecil. Adapun teori pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi harus oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang dapat mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Kedua adalah teori kepentingan. Seperti dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya dapat terlaksana dengan baik. Untuk melakukan cukup semua biaya yang diperlukan, biaya yang cukup banyak dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. Yang ketiga adalah teori bakti. Teori bakti mengatakan, jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat,
Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Dan yang keempat adalah teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus diterapkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik per orang atau badan usaha. Gaya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka belum memiliki gaya pikul. Dan yang terakhir adalah teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN, pajak penjual atas barang mewah. Jadi semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula. Yang terakhir adalah azas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili. Pemungutan pajak yang dilakukan kepada warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut atau bagi perusahaan yang memiliki kedudukan di negara tersebut. Dalam asas ini, negara mengabaikan dari mana wajib pajak mendapatkan penghasilan yang akan dikenakan pajak itu. Hal tersebut membuat negara akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pemungutan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara tersebut atau di luar negara. Yang kedua adalah asas sumber. Negara akan memungut pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan di negara tersebut. Asas ini tidak mempersoalkan siapa dan apa status pajak yang memperoleh penghasilan, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang berasal dari negara tersebut. Yang terakhir adalah asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan atau status kewarganegaraan wajib pajak. Sementara sama seperti asas domisili, pengenaan pajak bisa dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.